Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Ivana Lestiani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Mangkukusuman 1, Bapak Tegar Wijayanto. Yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Ade Ivana Lestiani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tegal, Bapak Ibu. Jadi motonya guru penggerak itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Motivasi saya, Bapak Ibu, awalnya ikut CGP itu bukan karena dari dalam diri, Bapak Ibu, karena dipaksa ya, Pak. Karena dipaksa, iya. Kalau supaya bergerak berarti harus didorong dulu. Kemudian setelah saya tergerak, kemudian bergerak, otomatis bergerak karena sudah masuk ya Bapak Ibu, otomatis harus mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah menggerakkan. Nah, ini yang sedang saya lakukan saat ini bersama Bapak Ibu. Selama 1 jam ke depan saya akan membersamai Bapak Ibu kaitannya dengan menyampaikan budaya positif demi kemajuan di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai budaya positif, Bapak Ibu. Ini salah satu tugas saya sebagai CGP, yaitu mendesimasikan hasil modul 1.4 kepada rekan-rekan guru di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Tegar Wijayanto selaku Kepala Sekolah. Kepada Bapak Tegar dipersilakan. Saya ikut berdiri ya, bergerak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Ivana Lestiani selaku narasumber atau juga sebagai calon guru penggerak, serta Bapak Ibu undangan yang pada saat ini ada kesibukan sehingga kami tidak mohon maaf barangkali ada kesibukan pada hari ini supaya meluangkan waktu nih Bapak Ibu ya, karena ini adalah kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bu Ade. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu
puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada siang hari ini alhamdulillah tidak dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga di yang akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya mengapresiasi pada Bu Ade yang mana kegiatan ini luar biasa. Luar biasa senangnya ya Bu Ade ya. Dari tugas pertama, kemudian tugas kedua, tugas ketiga dan tugas kelima. Selanjutnya nanti Bu Pipit juga akan menyusul karena CGP angkatan 9. Bu Pipit di sini sama Pak Sofi juga akan mengikuti. Mungkin dari sini ada Bu Meli masuk ya, banyak. Jangan ada apa. Siap ya. Angkatan 8 ya sama ya. Oh ini mau daftar atas ini. Kemudian saya perkenalkan di sini ada guru baru, guru Maret, yang nantinya akan mengajar juga di MKH 1, yaitu Pak Solihin. Dulu gurunya bersama saya di Tegal Selatan, Mas Solihin di Tegal Tengah, Mas Solihin di Bandung 2 ya, 3 kok, Bandung 3. Dulu sama Bu Esti ya. Apa ya? Itu juga kembali Bu Esti. Ya memang jodohnya sama Bu Esti. Jadi sebentar lagi Bu Esti 1 Agustus berapa? Berarti bareng sama Pak Amin. Oh, aja dipanggil ya. Jadi mulai tahun ajaran baru ini Pak Solihin akan menemani guru di sini yaitu Bu Muhammad. Selamat apa ya, saya juga menyampaikan di sini aja Pak ya, sama saja ya. Selamat bergabung di Islam Muslim saja. Muridnya lumayan nanti Pak, karena jumlah kelas 1 sampai kelas 5 itu terakhir dan semuanya penuh, alhamdulillah. Jadi ya mengajarnya kalau olahraga biasanya dibagi 2 semua ya. Ini muridnya terlalu muridnya cukup banyak. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini Bu Ade akan menampilkan karya 1.4 kaitannya dengan budaya positif. Ternyata budaya ada positif atau budaya negatif. Jadi yang akan ditampilkan di sini adalah budaya positif. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang datang di ruangan ini. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai kepala sekolah. Bu Ade mengundang, ternyata bisa ramai di sini. Dan saya berbicara di sini seperti di Cimalu ya. Kangen insya Allah. Sepertinya nanti ada periksaan untuk saya ya. Mudah-mudahan kalau bulan November ya, saya Desember siap ya. Insya Allah ya. 4 bulan lagi bukan waktu yang lama ya. Demikian kurang lebihnya saya sampaikan. Mohon maaf bila topik wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan lokal karya Pak. Ikutnya aksi nyata. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pemaparan berikutnya, tujuan diseminasi kita hari ini itu kaitannya dengan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi kita akan belajar budaya-budaya positif yang akan kita terapkan pada murid kita, dan kita juga akan belajar apa sih yang seharusnya tidak kita lakukan pada murid pada saat
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan murid. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan diskusi, kita sebutnya diskusi ya Bu. Jadi mohon maaf, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Kita semua di sini untuk belajar bersama. Jadi saya sebutnya diskusi Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum kita diskusi, Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Karena pada kurikulum Merdeka itu kan tidak ada peraturan Bapak Ibu ya, adanya kesepakatan kelas. Begitu juga dengan kita di sini, kita akan belajar ke depan 1 jam ke depan dan kita akan buat kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kesepakatan kelas kita, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya Bapak Ibu. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kalau yang kedua bagaimana? Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang ketiga, jika ada peserta lain berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Setuju ya Bu? Yang berikutnya, berpartisipasi penuh. Jadi Bapak Ibu silakan mengutarakan pendapatnya, mengutarakan ide-idenya di sini. Setuju Bapak Ibu? Oke. Yang berikutnya, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang keenam, mengikuti sesi ini hingga selesai. Kira-kira sampai selesai nggak ini? Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Maunya berapa jam Bapak Ibu? 10 jam? Lebih cepat lebih baik ya kayaknya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, mengikuti sesi kelas dengan gembira. Jadi jangan cemberut ya Bapak Ibu, jangan tegang. Cukup saya saja yang di depan yang tegang. Gembira ya Bapak Ibu. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kegiatan dengan gembira, ya energinya itu, apalagi kalau di dalam kelas, kalau Bapak Ibu gurunya gembira, energinya sampai pada anak. Jadi anak-anak juga ikut bergembira. Ini kira-kira disepakati Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Sudah cocok? Ini nggak cukup kalau ditambahin. Oh iya, nanti dicari lagi Bu ya Pak. Sudah ya? Oke. Jadi mengikuti sesi ini nggak selesai 1 jam ya Bu ya tadi ya? Iya. Nah, yuk Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, coba nih saya mau ngetes Bapak Ibu, seberapa ngapak Bapak Ibu? Orang Tegal apa bukan ini? Ngapak apa ora? Katanya orang ngapak orang penak ya Bu. Coba ada kata-kata ngenoi. Kira-kira kalau di bahasa Tegal apa Ibu? Nyong. Betul Bu. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Iya betul Bapak Ibu. Yang kedua apa itu Bapak Ibu? Tahu aci. Tahu aci. Coba kita lihat. Putri, ratu. Atau dapat pin bertuliskan tri. Iya betul Putri. Sekarang jangan dijawab dulu Bapak Ibu. Coba sih saya mau ngetes sih satu-satu sih. Tapi itu ya Bu, kira-kira besar ya? Iya ya. Terlihat Bapak Ibu? Iya. Kira-kira apa Pak Saman? Teknologi. Kita lihat.
Ibu, pada modul 2.1 Bapak Ibu, kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Ya. Apa sih ya, Pak, ini? Nilai-nilai kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Asing tidak sih dengan kata-kata ini? Ya, Bapak Ibu, perubahan paradigma menurut Stephen dalam bukunya Principle Center Leadership itu menjelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagian Anda melihat, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi Bapak Ibu, pada paradigma ini, kalau kita mau melakukan perubahan itu dimulai dari diri sendiri dulu Bapak Ibu. Pola pikir kita, pemahaman kita itu mulai dari diri dulu. Kalau kita mau merubah murid kita menjadi ke arah yang lebih baik atau ke budaya positif, berarti ibu bapak gurunya harus berbudaya positif dulu. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada dua perubahan paradigma. Yang pertama adalah stimulus respon. Nah, stimulus respon ini realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori ini kebutuhan kita dinilai sama Bapak Ibu, atau kebutuhan murid itu dinilai sama. Tapi pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi nanti kita memandang murid satu dengan yang lain itu kebutuhannya berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau pada stimulus respon itu orang lain yang dipaksa untuk memahami kita sama dengan pendapat kita. Tapi kalau pada teori kontrol itu kita yang memahami dunia, memahami sekitar. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nanti kita ke depan akan belajar pada saat siswa melakukan kesalahan, kita tidak hanya fokus pada siapa yang salah dan siapa yang betul, tapi kita fokus pada memperbaiki laku siswa yang salah. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau pada stimulus respon itu kontrolnya ada pada orang lain, tapi kalau pada stimulus kontrol itu kontrolnya ada pada kita Bapak Ibu. Jadi diumpamakan kita memegang sesuatu di tangan. Kira-kira kalau kita memegang sesuatu di tangan Bapak Ibu, yang memiliki kontrol untuk kita membuka atau menutup tangan kita siapa Bapak Ibu? Diri sendiri ya Bapak Ibu. Walaupun itu ada bujukan, rayuan dari luar, tapi tetap kontrol ada pada diri kita sendiri. Nah, ini yang kita
mau dari murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi karakter atau nilai-nilai baik yang ada pada murid itu tumbuhnya dari dalam diri, bukan karena ada iming-iming, bukan karena ada hadiah, bukan karena ada paksaan dari luar. Kemudian berikutnya, nah ini tadi ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi kalau sudah dibujuk gagal, kemudian biasanya itu yang dilakukan berikutnya adalah memaksa. Kamu harus begini. Kalau peraturan kan begitu ya Bu. Kalau peraturan di kelas itu tidak boleh datang terlambat, harus mengenakan sepatu hitam. Nah, nanti kita akan belajar bahwa peraturan itu akan bergeser ke kesepakatan kelas yang isinya adalah kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Jadi tidak berupa kalimat negatif ataupun hardikan ya Bu ya. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol, model berpikirnya menang. Jadi siswa akan melakukan ini kalau pada teori respon ya Bapak Ibu. Saya mau jadi rajin supaya dipuji Bu Guru. Saya mau jadi rajin supaya dapat hadiah, itu pada teori respon. Sedangkan pada teori kontrol tidak seperti itu. Jadi anak akan melakukan itu karena dari dalam dirinya, karena dia butuh itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang kita belajar masalah disiplin Bapak Ibu. Ya, makna disiplin Bapak Ibu itu ternyata bergeser Bapak Ibu. Makna disiplin dulu dengan disiplin sekarang ternyata berbeda. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari dalam diri murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya demi sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, itu dulu seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu, nilai disiplin itu seperti itu. Jadi disiplin itu belajar dari nilai-nilai yang ada dalam diri. Sedangkan disiplin sekarang itu mulai bergeser. Disiplin sekarang itu budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau sekarang disiplinnya, kalau dengar kata disiplinnya berarti patuh, seperti itu ya Bu. Tidak melakukan kesalahan itu disiplin. Sebetulnya tidak seperti itu. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suatu yang merdeka. Jadi artinya disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri. Dan guru hanya menuntun murid-murid untuk mengarah ke nilai-nilai kebijakan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, maaf ya Bu.
tadi yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu, ada pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Barangkali ada yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Ada yang tahu, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila apa saja? Tidak hafal ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama. Ini Bapak Ibu, ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kayaknya kalau dengar bernalar kritis, masa sih bisa murid SD bernalar kritis? Bapak Ibu kalau berpikir bernalar kritis, kira-kira seperti apa sih Bapak Ibu? Anak bernalar kritis mengoreksi kalau tidak sesuai dengan apa yang dia tahu. Gimana Pak? Tahu benar atau salah. Oh iya, tahu benar atau salah. Iya Bapak Ibu. Nah, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, bernalar kritis contohnya ya Bapak Ibu yang sederhana sekali. Bapak Ibu kalau berangkat turun dari motor, kemudian ada anak-anak yang saling, Bapak Ibu lari untuk saling. Itu adalah anak-anak yang bernalar kritis Bapak Ibu. Jadi kan kita bayangannya bernalar kritis itu ya luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, itu juga salah satu contohnya. Kemudian kayaknya sudah mulai sedikit ya Bapak Ibu, anak-anak atau murid kita yang lari kemudian membawakan tasnya Bapak Ibu, gurunya sudah kayaknya waktu zaman kita kecil seperti itu ya. Iya enggak sih Bapak Ibu? Berarti anak dulu itu nalar kritisnya tinggi Bapak Ibu. Anak-anak sekarang kayaknya sudah mulai bergeser ya Bapak Ibu. Nah, iya. Iya betul. Nah, iya itu salah satu contohnya anak usia SD bernalar kritis itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menilai anak itu nalarnya kritis atau tidak. Apalagi kalau usia kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya Bapak Ibu. Nah itu dia mau lari terus saling sama Bapak Ibu gurunya, itu berarti ini anak ini bernalar kritis. Kemudian membawakan tasnya Bapak Ibunya itu benar. Nah kadang kita memandang itu kecil sepele ya Bapak Ibu. Ngertinya bernalar kritis itu siswa mampu menjawab pertanyaan yang sulit pada saat kita menjelaskan di kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, ternyata nalar kritis itu sederhana itu. Iya, jadi kita memandang siswa dari hal-hal kecil yang sederhana. Oke Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi berikutnya, ya nggak bosan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ada ini tebakan. Saya itu Bapak Ibu suka apa ya, berkeliling Indonesia terutama Bapak Ibu. Saya kalau liburan senang sekali pergi-pergi ke daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak ya, kalau hari Senin saya ke Semarang, hari Selasanya saya ke Surabaya Bapak Ibu. Kira-kira hari Rabu saya kemana ya Bapak Ibu? Hari Rabu saya kemana Mbak Eva? Masih di Surabaya. Masih di Surabaya, belum tepat. Kemana Bu? Ke Malang. Oh iya, sudah mulai nih. Putri ya Bu? Kemana Bu? Oh iya nih Putri sudah mulai
iya, sudah mulai konsentrasi lagi. Mungkin tadi kan dengar saya ngomong terus konsentrasinya jadi buyar. Ya, kalau hari Senin saya ke Semarang, Bapak Ibu, hari Selasa saya ke Surabaya, hari Rabu saya ke Rembang, kira-kira Kamis saya kemana, Bapak Ibu? Iya, kemana Bu? Ke Kediri, betul sekali Bu, saya ke Kediri. Ayo, makin bingung nih. Pak Zaman, kamu bingung aku gimana? Iya, coba cermati punya ya Bapak Ibu. Kalau hari Senin saya ke Semarang, hari Selasa saya ke Surabaya, hari Rabu saya ke Rembang, hari Kamis saya ke Kediri. Kira-kira Jumat saya mau kemana Bapak Ibu? Iya, ke Jember. Ayo kamu yang makin bingung. Iya, sudah dong Bu sudah ya. Akhirnya Pak Osen masih bingung. Terakhir Hari Sabtunya itu Bapak. tadi ke Jember sudah. Kalau hari Senin saya ke Semarang, hari Selasa saya ke Surabaya, hari Rabu Rembang, hari Kamis ke Kediri, hari Jumat saya ke Jember. Kira-kira Sabtu kemana Pak saya Pak? Iya betul sekali Pak Zaman ke Solo. Sudah paham ya Bu? Iya, Bapak Ibu hebat namanya. Iya, kembali lagi ke Surabaya. Berarti kalau Minggu saya kemana Bapak Ibu? Iya, Magelang. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, masuk lagi ke materi berikutnya, yaitu pembelajaran yang modul ke-2.2, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah teori motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Contohnya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya datangnya dari luar. Ada hukuman, makanya siswa harus datang tepat waktu karena takut dihukum. Berarti ada dorongan dari luar, jadi ada motivasi eksternal. Nah, biasanya yang pertanyaan yang muncul itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak akan cenderung berpikir seperti itu. Apa yang terjadi ya kalau aku nggak melakukan? Aku bakal dihukum seperti apa ya kalau aku melanggar? Nah, itu karena ada dorongan dari luar atau eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi yang dari luar atau eksternal. Nah, pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kadang-kadang kita keliru mengartikan Bapak Ibu. Pada saat kita memberi hadiah, hadiah itu berdampak apa pada siswa? Jadi, sikap atau nilai apa yang muncul kalau kita memberi hadiah itu? Nah, sebaiknya kalau memberi hadiah dilihat nilai-nilai yang akan kita dapat. Misalnya kalau hanya rajin, kemudian dapat bintang. Kalau nggak rajin, nggak dapat bintang. Nah, nanti posisinya Bapak Ibu, anak yang dapat bintang itu akan melakukan hal-hal baik itu karena ada bintang itu. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu tidak berangkat, kemudian guru lain menggantikan, apakah anak itu akan menjadi baik? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan ya Bapak Ibu. Atau misalkan kalau biasa kita memberi reward apa, kemudian kalau kita ternyata nggak bawa, lupa
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini muncul dari dalam diri anak, Bapak Ibu. Jadi, nah, motivasi ini yang ingin kita bangun. Motivasi yang muncul dari dalam diri anak. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi nanti bentuk penghargaannya mungkin bisa siswa yang paling disiplin di kelas. Jadi saya sudah datang tepat waktu, saya mengerjakan tugas selesai, kemudian guru memberikan reward atau itu penghargaan berupa anak terrajin di kelas seperti itu. Jadi ada tujuan nilai-nilai yang mau kita capai, Bapak Ibu. Berikutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Saya sendiri, Bapak Ibu, juga sebelum mengikuti diklat ini, sebelum mengikuti calon guru penggerak ini, kadang sering keliru, Bapak Ibu, mengartikan hukuman dengan konsekuensi. Padahal hukuman dengan konsekuensi itu jauh berbeda, Bapak Ibu, ternyata. Kadang anak terlambat, kemudian berdiri di depan kelas, itu konsekuensinya karena kamu terlambat. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu, untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu kan kita berpikirnya secara fisik ya Bapak Ibu, disuruh berdiri, lari, terus nyapu. Ternyata hukuman itu bisa jadi sangat membekas pada anak hanya dengan kata-kata, Bapak Ibu. Kata-kata yang kita lontarkan kemudian membekas pada diri anak sampai jangka waktu yang panjang, bahkan itu adalah hukuman bagi mereka. Contoh, anak datang terlambat, nah mani-mani kawan terlambat. Kita menurut kita itu biasa ya, mani-mani kan, tapi itu merupakan hukuman bagi si anak, Bapak Ibu, walaupun berupa hadikan atau kata-kata. Iya. Kadang kita nggak sadar ya Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Sebelum saya mengikuti CGP, iya ya jubulan aku juga kayak iya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Misalkan apa lagi ya? Nah iya, misalkan nggak mengerjakan PR ya Bu, kita nggak mau tahu alasannya, kita pokoknya tahunya salah, gitu. Jadi nggak mengerjakan PR lah, miskon biasa orang mengerjakan PR. Misalnya suruh maju ya Bu, ayo kamu maju, orang maju-maju, si kokon maju, orang maju. Nah itu hukuman Bapak Ibu ternyata bagi si anak. Jadi walaupun berupa kata-kata itu merupakan hukuman. Apalagi kata-kata malah lebih itu ya membekas ya Bu. Iya, lebih membekas tuh. Nah kemudian harusnya seperti apa konsekuensi? Ya, konsekuensi memang sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, ya Bu, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya konsekuensi. Anak terlambat datang 15 menit Bapak Ibu. Ditanya kenapa terlambatnya. Sudah tahu terlambat itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, anak sudah mengetahui itu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya karena kamu terlambat 15 menit, maka jam istirahat kamu dipotong 15 menit untuk mengikuti pelajaran yang tadi kamu tertinggal. Itu konsekuensi, Bapak Ibu. Iya. Jadi tidak merugikan anak. Dia tidak istirahat, dia itu merasa tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Itu contohnya. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di
modul berikutnya adalah restitusi. Jadi kita tidak berfokus pada anak salah. Kadang anak berkelahi kita fokusnya siapa sih mukul duluan, siapa yang salah, siapa yang betul ya Bapak Ibu. Nah nanti kita akan belajar tidak lagi melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita belajar untuk menyelesaikan masalah tanpa udah lihat ya Bu. Ya, menyelesaikan masalah tanpa membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu ada tindakan guru. Coba Bapak Ibu amati, kira-kira mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Untuk kasus yang pertama, mencetak 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak, ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Mari kita lihat. Ya Bapak Ibu. Hukuman Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu tulisannya? Terlihat. Ya. Terlihat kecil ya. Terlihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi apa? Coba kita lihat. Tren-tren. Jadi tidak ada efek positifnya ke anak. Iya, hanya menghukum. Iya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Anak tidak nyaman tapi dia tahu kesalahannya. Ya, dia memperbaiki kesalahannya. Oke, konsekuensi. Bapak Ibu hebat ya. Langsung sling. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya Bapak Ibu, jadi pada restitusi itu korbannya itu bisa mendapatkan ganti. Contohnya tadi, kalau misalkan anak ada yang menyobek buku temannya, konsekuensinya apa? Anak mengganti itu dalam restitusi. Iya Pak, seharusnya itu konsekuensi. Bapak Ibu, saya mau bermain lagi Bapak Ibu supaya nggak duduk diam. Nah, mari Bapak Ibu berdiri, bisa berdiri di depan sini, membuat 2 barisan. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri. Ya. Ini permainannya do the best. Apa ya Bu? Do the best tuh? Menjadi yang terbaik. Iya, Bapak Ibu lakukan yang terbaik. Monggo Bapak Ibu, iya supaya tidak pegel, silakan berbaris di sini di depan Bapak Ibu. Oh iya boleh, di samping sini boleh. Ya, bapak-bapak boleh di sini baris Mas, baris. Iya berbaris. Enggak berhadapan, baris saja Pak. Boleh ibu jadi 2 kelompok boleh. Ya. Baris menghadapnya
bisa dibawa pulang loh. Gratis lah deh. Iya, gratis. Ya, boleh mencincang Bapak Ibu, cincang-cincang. Iya. Kemudian tusuk-tusuk Bapak Ibu. Iya, tusuk-tusuk. Enak Pak Zaman? Pak Zaman? Oke sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali kepada masing-masing. Lagi ya Pak, kurang ya Pak. Ya Bapak Ibu, setelah direlaksasi oleh rekan-rekan Bapak Ibu, gimana rasanya Bapak Ibu? Lumayan nggak ngantuk ya? Iya, kurang Pak. Oke, nanti kalau kurang nambahnya di rumah Bapak Ibu. Iya, sama pasangannya masing-masing. Oke, yang berikutnya adalah pembelajaran kita. Pembelajaran kita modul 2.3, yaitu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi kalau peraturan dilarang makan, ya di dalam kelas, kemudian tidak boleh terlambat. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi ya, kalimat-kalimatnya dalam bentuk positif Bapak Ibu. Jadi, kalau anak kita tidak mau anak datang terlambat, kalimatnya kita ganti tidak jangan datang terlambat, tapi apa Bapak Ibu? Kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Iya, betul sekali Bu. Datang tepat waktu atau datang lebih awal. Jadi kalimatnya kalimat-kalimat positif semua isinya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sama seperti visi Bapak Ibu. Kalau visinya terlalu muluk-muluk, nah ini keyakinan kelas ini sama dengan visi yang ada di dalam kelas. Jadi kalau terlalu muluk sampai tidak bisa dilaksanakan oleh anak-anak di dalam kelas, itu juga ya sebaiknya refleksi lagi, kita lakukan refleksi lagi. Jadi tidak banyak-banyak keyakinan kelas yang kita buat 3 atau 5, tapi anak-anak betul-betul menerapkannya. Dia ingat kalau dia salah itu atau dia melanggar itu, dia ingat, oh saya melanggar kesepakatan kelas yang ini. Kemudian berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, Ibu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan yang dari tahun ke tahun itu saja. Jadi kalau siswanya ganti Bapak Ibu, siswanya baru, tentu keyakinan kelasnya baru, karena keyakinan kelas dibentuk berdasarkan dari curahan anak-anak. Kamu itu maunya kelasnya seperti apa? Bersih Bu Guru, berarti kalau mau bersih apa
Apa yang harus kamu lakukan? Harus piket guru, iya. Berarti apa keyakinannya? Iya, menjaga kebersihan kelas seperti itu. Jadi harus disepakati oleh anak-anak juga. Sampai ke pembelajaran 2.4, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicaranya kelas, berarti ada 5 dasar kebutuhan murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Contoh salah satunya ya Bapak Ibu, contohnya ada anak yang pakai jepit baru, terus deket-deket Bapak Ibu, Bu, aku jepitnya baru loh Bu, Ibu. Berarti kira-kira dia ingin apa Bapak Ibu? Ini diperhatikan. Iya, ingin diperhatikan, ingin dipuji. Oh, berarti kebutuhan anak itu adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi kadang kan saya juga kadang begitu Bapak Ibu. Sudah pikir saya anak kelas 5 ini sudah besar, kok deket-deket nempel-nempel Bapak Ibu guru ini. Ternyata memang anak usia SD itu kebutuhan kasih sayangnya besar, tinggi. Kemudian kebebasan, contohnya misalkan ada anak, Bu, saya nggak mau Bu nulis terus, saya pengennya gambar Bu, bosen nulis. Nah, itu berarti kira-kira kebutuhan anak apa Bu? Iya, kebebasan, dia ingin bebas mengekspresikan dirinya. Kita harus tahu. Oh, berarti kalau anak kita sudah mencatat terlalu banyak, terus ada anak yang melontarkan kata-kata seperti itu, berarti anak butuh kebebasan, jenuh. Berarti Ibu, Bapak Ibu harus melakukan apa? Iya, kayak tadi itu Bapak Ibu harus melakukan speaking. Ya, anak usia SD itu Bapak Ibu belajarnya itu dengan bermain. Jadi kalau saya sebelum ikut CGP itu kayaknya materi ini nanti ketinggalan. Jadi nggak banyak melakukan permainan. Setelah ikut CGP ternyata dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau anak diajak speaking, bermain, otomatis kalau dia mengikuti pelajaran itu dia lebih bersemangat. Malah anak saya, Bu, hari ini main kereta-kereta, besok main apa Bu? Jadi mereka kan masih berpikirnya main, padahal itu proses pembelajaran yang kita kaitkan dengan permainan. Berikutnya adalah dunia berkualitas. Apa sih itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berupa orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi Bapak Ibu, supaya anak itu senang belajar di dalam kelas, kita harus menjadi bagian dari dunia berkualitasnya anak. Jadi kita ada nilainya di anak. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia berkualitas anak, kita bagian dari orang-orang penting, orang-orang yang mereka sayangi. Secara tidak langsung mereka mengharapkan Bapak Ibu itu selalu hadir menemani mereka. Jadi kalau Bapak Ibu tidak datang di kelas, mereka akan mencari.
karena Bapak Ibu adalah bagian dari dunia mereka. Oke Bapak Ibu, Bu Adik, modulnya siji loro telu papat lima modulnya nih model madul ini modulnya ada berapa? Modulnya ada 6 Bapak Ibu. Berarti sebentar lagi ya Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, modul yang berikutnya 2.5 tentang 5 posisi kontrol. Jangan keliru ya Pak Zaman. Kendali. Iya. 5 posisi kendali. Ini kan saya ganti. Iya, kendali Pak. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bersama-sama kira-kira posisi saya itu sudah sebagai apa sih dalam 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Ya, posisi guru sebagai penghukum itu menghardik Bapak Ibu. Tadi ya seperti yang saya contohkan, tidak hanya hukuman fisik ya, berupa kata-kata. Nah, contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas loh. Itu menghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nanti kalau tidak, saya bacakan aja. Nanti kalau nilainya tidak 100, tidak naik kelas. Itu apa ya Bu? Kadang-kadang kita ngulang kali, saya kadang-kadang juga begitu ya Bu, sebelum belajar ini. Menurut saya itu biasa, tapi ternyata itu hukuman. Kalau tidak mau sholat, masuk neraka kamu. Itu Pak Zaman. Ternyata itu hukuman Pak Zaman. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau ini kata-katanya tidak kasar, tidak keras, tidak pakai penekanan, tapi ini juga berdampak buruk bagi anak. Itu pembuat orang merasa bersalah. Kalian itu rame, terus kalian nggak sayang sama bu guru, nggak kasihan, nanti bu guru yang dimarahin kepala sekolah. Itu ternyata membuat anak merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Itu juga kontrol yang salah ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kontrol dari luar yang gagal. Contohnya apa lagi? Cap bagus, ayo, tolong, orang kelas tahu bu guru. Nah, kadang-kadang itu kata-katanya halus ya Bapak Ibu. Ternyata itu mengena di hati anak-anak, dia merasa bersalah. Aku gak butuh guru sedih. Nah itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Saya juga sering Bapak Ibu sebelum ikut CGP sih begitu. Pikir saya itu efektif dan tidak ada bekas ke anak. Tidak, anak gak apa-apa. Anak patuh, anak jadi patuh. Ternyata itu bekas. Apalagi kalau sampai kamu kalau nilainya jelek terus kayak gini, yang kasihan itu orang tuamu loh. Itu juga contohnya seperti itu. Kemudian posisi kontrol teman. Jadi kita memposisi, nah 2 kontrol ini, posisi kontrol teman dan pemantau itu hampir sama Bapak Ibu. Posisi kontrol teman ya, membuatkan alasan-alasan untuk mendukungnya. Contohnya, ayo lakukan demi ibu. Kamu pasti bisa. Ya, pasti bisa wis, tos dulu. Kita memperlakukan murid kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Jadi kita hanya memancing respon anak. Contohnya, kira-kira kalau
kamu rame itu betul apa salah? Anaknya menjawab Bapak Ibu. Nah itu posisi kontrol pemantau. Jadi kita kembalikan lagi jawabannya ke anak. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kira-kira salah apa tidak? Itu pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi pada saat anak melakukan kesalahan, kalau kontrol manajer, kita tidak fokus pada oh ini yang benar, ini yang salah. Jadi anak kita ajak diskusi Bapak Ibu, anak kita panggil, kemudian kita ajak berdiskusi, ngobrol. Kenapa kamu melakukan ini, seharusnya bagaimana? Jadi kita memperbaiki. Nah, tanpa mengeluarkan statement-statement yang membekas pada anak. Jadi kita kembalikan. Nah, tadi Bu Guru dengar kamu berkelahi dengan temannya ya? Iya Bu. Nah, pasti ada alasannya kamu berkelahi. Biasanya kamu nggak berkelahi. Jadi mengembalikan dulu rasa bersalah anak menjadi divalidasi dulu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan tadi Bapak Ibu. Nah, tindakannya, tadi saya belum tanya ya, Bapak Ibu. Kira-kira di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana Bapak Ibu? Kontrol yang mana Bapak Ibu? Coba dari Pak Ozen dulu. Pak Ozen, kontrol mana Pak? Kembali lagi ya tadi ya. Iya. Kira-kira Pak Ozen di dalam kelas sebelum mengikuti diskusi ini pakai kontrol mana Pak? Mungkin masih kontrol dari luar. Iya dari luar ya. Yang menghukum kayaknya enggak ya Pak Ozen ya? Ya masih. Kadang-kadang ya Pak. Kadang masih menghukum. Sama yang identitas itu hasil sukses sudah ya. Tapi untuk yang kontrol diri sepertinya belum ya. Yang manajer. Terima kasih Pak Ozen. Monggo Bu Nelly. Kira-kira sudah menerapkan kontrol yang mana Bu di kelas? Sama seperti Pak Ozen, saya di kelas biasanya itu kontrol yang pembuatan orang merasa bersalah. Iya, masih seperti itu ya. Iya. Yang belum banyak ilmu yang didapat. Iya. Sekarang jadi tahu ya Bapak Ibu. Tahu ya. Iya, makanya Bu Nelly, ayo bergabung bersama saya dalam calon guru penggerak Bu. Iya, saya awal motivasi itu benar disuruh dulu ya, disuruh oleh Bapak untuk ikut CDP. Tapi setelah masuk ke dalamnya Bu, ilmunya itu luar biasa banyak Bu. Ternyata saya selama ini tuh banyak kekeliruan, jadi banyak ilmu yang saya dapat. Jadi lebih bersemangat, lebih banyak perbaikan untuk pembelajaran siswa. Ya, terima kasih Bu Nelly, Pak Ozen. Ya, nah kontrol yang ideal tadi ya Bapak Ibu, kontrol yang ideal sebaiknya kita sebagai seorang guru adalah kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi anak tidak diselesaikan masalahnya pada saat di kelas, terus ditonton dengan teman-teman yang lain. Jadi anak diajak duduk dengan Bapak Ibu, kemudian diajak diskusi. Yang berikutnya adalah pembelajaran 2.6 tentang segitiga restitusi. Ini penerapannya Bapak Ibu. Langkah awal sebelum kita melakukan restitusi, itu langkah awalnya adalah menanyakan, langkah awalnya adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses.
artinya menstabilkan anak yang dia merasa gagal, merasa salah menjadi pulih, Bu, menjadi sukses. Contohnya, Bu, saya nggak membawa buku, nggak apa-apa. Yang tidak membawa buku, yang bukunya ketinggalan itu bukan cuma kamu kok, teman kamu waktu itu juga ada yang pernah. Nah, itu mengembalikan apa ya Bapak Ibu, identitas. Jadi anak jadi percaya diri lagi. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu menggali dengan pertanyaan, menurut kamu hal yang kamu lakukan itu betul atau salah? Itu menanyakan kembali Bapak Ibu ke anak. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Jadi sebetulnya yang memecahkan masalah anak itu anak sendiri. Kita hanya menuntun Bapak Ibu, ya, supaya mengembalikan tadi posisi yang identitas anak yang gagal menjadi sukses. Kegiatan restitusi ini cuma ya Bu, simulasi contoh ya, kegiatan restitusi yang saya lakukan bersama murid saya. Jadi ini skenario Bapak Ibu. Apa yang sudah kamu cari ya? Kegiatan segitiga restitusi. Ya, saya nemu video bagus di IG Bapak Ibu.
Jadi saya ingat ini memberi motivasi buat saya. Barangkali juga bisa memberi motivasi buat Bapak Ibu. Kita simak dulu ya Bapak Ibu ya. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the play? Itu tadi Bapak Ibu, kalau sekolah hanya sekedar nilai, kita tidak perlu datang ke sekolah ya Ibu, tapi tidak seperti itu. Sekolah itu jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau minta refleksi dari Bapak Ibu terkait pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari diskusi kita hari ini, dan kira-kira apa yang mau Bapak Ibu perbaiki ke depan. Bapak Ibu bisa tuliskan refleksi Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu, kemudian tuliskan refleksinya, dan Bapak Ibu bisa tempelkan di kertas plano di sebelah sini. Bapak Ibu merefleksikan kegiatan hari ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapat, dan ke depan Bapak Ibu akan melakukan apa?
Lambat sih jari. Kalau terlambat, lo tambahin setengah jam sih. Nah kali ya. Itu konsekuensi bukan hukuman ya. Berdasarkan kesepakatan. Terima kasih Bapak Ibu. Dari refleksi Bapak Ibu ini, saya minta perwakilan satu orang untuk maju ke depan ya Bapak Ibu ya. Iya. 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 Pak Zaman berdasarkan kesepakatan. Pak Zaman dimohon. Saya bacakan satu-satu. Oh, punya saya saja. Adabnya ke sana. Biar di video Ya. kelihatan. Lebih memanusiakan manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar nilai angka-angka. Yang akan saya laksanakan mungkin nanti saya praktekkan lebih memanusiakan manusia meskipun terlambat, tidak akan saya suruh nunggu di depan. Ya. Karena saya tidak pernah menyuruh menunggu di depan. Ya. Saya kalau ada anak terlambat, malah saya tanya, kenapa kamu masih di luar? Menurut saya itu rugi kalau anak masih di luar. Lebih baik sudah di dalam kelas, ikut tadarus atau mendengarkan ya musik dari ibu gurunya, gitu aja. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Zaman. Buat Pak Zaman. Oke Bapak Ibu, sampailah kita pada penghujung kegiatan atau penghujung acara. Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya. Saya yang membersamai Bapak Ibu selama 1 jam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata atau ada sikap saya yang menyinggung. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang terakhir ya Bapak Ibu, motonya guru penggerak Bapak Ibu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo sama-sama ya Bapak Ibu, coba berdiri dulu biar lebih semangat. Iya, biar lebih semangat. Ayo Bapak Ibu, guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerak. Iya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.